Hai, perkenalkan nama saya Febridria Ananda. Di waktu yang tepat ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sewa guna usaha atau biasa disebut leasing dan modal venture. Leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang hak modal opsi atau finance lease dan sewa guna usaha tanpa non-opsi atau biasa disebut operating lease. Transaksi lessor melibatkan tiga pihak utama. Yang pertama adalah lessor, lessee, dan supplier. Lessor merupakan perusahaan sewa guna. Lessee merupakan perusahaan pemakai hak opsi. Yang terakhir, supplier merupakan pihak penjual barang. Penggolongan perusahaan leasing itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, independent leasing company, yaitu perusahaan yang berdiri sendiri. Yang kedua, captive lessor, yaitu akan tercipta apabila supplier membiayai produksi. Yang ketiga, lease broker, yaitu berfungsi mempertemukan lessee dengan pihak lessor. Teknik pembiayaan leasing dibagi menjadi dua. Yang pertama, finance lease, dan yang kedua, operating lease. Kelebihan leasing sebagai sumber pembayaran dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu pembiayaan penuh, lebih fleksibel, sumber pembiayaan alternatif, off balance sheet, arus dana, proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, sumber pelunasan kewajiban, kapasitas biaya, dan yang terakhir yaitu risiko kerusakan. Selanjutnya adalah modal venture. Modal venture suatu inflasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Konsep kelembagaan dan mekanisme modal venture lebih cenderung membiayai perusahaan yang menjanjikan keuntungan lebih besar seperti usaha yang bergerak di bidang teknologi. Tujuan dan manfaat modal venture dibagi menjadi 4. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu usaha baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan. Yang ketiga, memperlancar mekanisme investasi. Dan yang terakhir, membantu pengembangan teknologi. Karakteristik modal venture dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, pembiayaan modal venture berupa equity. Yang kedua, modal venture merupakan investasi jangka panjang. Yang ketiga, modal venture merupakan pembiayaan kapital. Yang keempat, pembiayaan modal venture bersifat aktif. Yang kelima, modal venture bersifat sementara. Yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividend. Yang terakhir, rate of return yang tinggi. Sumber dan modal venture ada 5 bagian. Yang pertama, investor perseorangan. Yang kedua, investor institusi. Yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang keempat, perbankan. Dan yang terakhir, lembaga keuangan internasional. Jenis pembiayaan modal venture dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penyertaan modal langsung. Yang kedua, semi-equity financing. Dan yang terakhir, pembiayaan bagi hasil. Tahap-tahap pembiayaan ada 5. Yang pertama, early stage financing. Yang kedua, expansion stage. Yang ketiga, trade round financing. Yang keempat, branch financing. Yang kelima, execution and manager way of finance. Kunci keberhasilan modal venture ada 4 bagian. Yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Yang ketiga, kualitas investasi. Dan yang terakhir, perusahaan harus memiliki keahlian manajemen. Permasalahan kerjasama dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, faktor ekstern dan intern. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang faktor intern. Faktor intern dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, adanya keterbatasan kemampuan dalam mencari pasar. Yang kedua, tidak mampu memperoleh bahan baku yang relatif lebih murah. Yang ketiga, kurang mampu membaca laporan. Yang barusan saya bacakan tadi yaitu faktor intern. Selanjutnya saya akan membacakan faktor ekstern. Faktor ekstern dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, kompetisi pasar yang tajam. Yang kedua, terjadinya resesi atau depresi ekonomi. Dan yang terakhir, dukungan lembaga regulator.
Sekian hasil presentasi tugas bank dan lembaga keuangan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.